D1A022140. Saya mulai di Siatoloho dengan NIM D1A022137. Saya Nurjana dengan NIM D1A022144. Saya Rizal Apranto Napito dengan NIM D1A022128. Saya Daniel Krisanto Sulaiman Tobing dengan NIM D1A022133. Kami merupakan kelompok 1 dari mata kuliah Teknologi Hayati yang dosen pengampunya adalah Memade. Tujuan dibuatnya video ini untuk melaksanakan tugas mengenai Trichoderma sp dan Pseudomonas sp. Trichoderma adalah jenis jamur yang ditemukan di tanah pada bahan organik yang membusuk. Jamur ini umum dan dapat ditemukan di seluruh dunia. Trichoderma ini adalah agen hayati yang berarti dapat digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Mekanisme pelarutan fosfat oleh Trichoderma ini melibatkan beberapa proses, antara lain yaitu yang pertama adalah produksi asam organik. Trichoderma ini dapat menghasilkan asam organik seperti asam glukonat, asam sitrat, dan juga asam malat. Asam-asam ini tentunya dapat menurunkan pH tanah sehingga meningkatkan kelarutan fosfatnya yang terikat pada mineral. Yang kedua adalah produksi enzim fosfatase. Trichoderma ini menghasilkan enzim fosfatase yang dapat memecah ikatan fosfat organik dan juga anorganik. Enzim ini membantu melepaskan fosfat yang terikat dalam bentuk kompleks sehingga menjadi tersedia bagi tanaman. Adapun klasifikasi dari Trichoderma tadi, kingdomnya fungi, divisinya Physomycotin, kelasnya Sordamycomycetes, ordonya Hippocreales, familinya Hippocreaceae, genusnya Trichoderma, dan spesiesnya Trichoderma sp. Adapun manfaat dari Trichoderma sp ini adalah yang pertama untuk pengendali hayati patogen dalam tumbuhan. Mekanisme pengendaliannya itu meliputi kompetisi. Trichoderma bersaing dengan jamur patogen untuk mendapatkan ruang, nutrisi, dan sumber daya lainnya. Yang kedua itu ada antibiosis. Trichoderma menghasilkan metabolit sekunder yang bersifat anti jamur yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan dari jamur itu sendiri. Yang kedua adalah perangsang pertumbuhan tanaman, meningkatkan penyerapan hara. Trichoderma sp membantu tanaman menyerap unsur hara dari tanah, terutama fosfor dan mikronutrien, lalu meningkatkan pertumbuhan akar. Yang ketiga, Trichoderma sp juga merupakan agen hayati yang aman dan ramah lingkungan. Penggunaan Trichoderma sp tidak mencemari lingkungan dan tidak membahayakan manusia dan juga hewan yang ada di sekitarnya. Di atas ini merupakan bentuk dari badan Trichoderma sp. Yang pertama itu pada panah yang nomor 1 merupakan conidiophore, panah yang kedua adalah cabang conidiophore-nya, yang ketiga itu merupakan vialit, yang keempat merupakan conida atau pialospor. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian dari Pseudomonas sp. Pseudomonas sp merupakan bakteri hidrokarbon klasik yang mampu mendegradasi berbagai jenis hidrokarbon. Keberhasilan penggunaan bakteri Pseudomonas sp dalam upaya bioremediasi lingkungan akibat pencemaran hidrokarbon membutuhkan pemahaman tentang mekanisme interaksi antara bakteri Pseudomonas sp dengan senyawa hidrokarbon. Kemampuan bakteri Pseudomonas sp dalam mendegradasi hidrokarbon dan dalam menghasilkan biosurfaktan menunjukkan bahwa isolat bakteri Pseudomonas sp berpotensi untuk digunakan dalam upaya bioremediasi lingkungan akibat pencemaran hidrokarbon. Klasifikasi dari bakteri Pseudomonas ini, kingdomnya Bacteria, filumnya Proteobacteria, kelasnya Gamma Proteobacteria, ordonya Pseudomonadales, familinya Pseudomonas daceae, genusnya Pseudomonas, dan spesiesnya Pseudomonas sp. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pseudomonas memobilisasi fosfat yang tidak tersedia menjadi tersedia untuk tanaman melalui proses-proses yakni sebagai berikut. Pseudomonas dapat menghasilkan asam organik seperti asam asetat yang dapat menurunkan pH di sekitar tanaman. Penurunan pH ini dapat mengubah senyawa fosfat yang kurang larut menjadi lebih larut, sehingga membuatnya lebih mudah untuk diambil oleh tanaman. Di atas ini merupakan bentuk dari bakteri Pseudomonas.
Bakteri Pseudomonas sendiri memiliki karakteristik seperti gram negatif yang berbentuk batang atau juga bisa disebut dengan rods atau kokus, aerob obligat, motil, dan mempunyai flagel polar. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.